Oke, kita apa namanya lanjutan yang kemarin kita review sebentar ya. Jadi untuk minggu ini kita bahas terutama terkait dengan pandu gelombang. Jadi pandu gelombang itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan apa namanya kemarin ya. Jadi pandu gelombang itu seperti penjalaran kita menjalarkan gelombang elektromagnetik dalam sebuah pipa atau kabel, misalnya gitu. Nah, jadi karena dia itu terhubung di penjalarannya itu dibatasi itu hanya pada daerah apa namanya daerah apa namanya yang bagian osilasinya ya, yang transversalnya terutama seperti ini Anda lihat gambar sebuah pipa gitu ya. Jadi eh, medan listriknya itu seharusnya itu nol, medan listrik di dalam selubung itu yang merupakan konduktor sempurna itu seharusnya nol dan B-nya sama dengan nol di dalam selubung tersebut. Nah, apa namanya? eh, jadi ketika eh, gelombang elektromagnetik ini merambat, dilambatkan dalam sebuah apa namanya pipa gitu ya, yang selubung ini terbuat dari konduktor sempurna, gitu. Itu eh, apa namanya? Jadi seharusnya memang E dengan B-nya di permukaan ini harus sama dengan nol, baik di permukaan luar maupun permukaan dalam, gitu. Tapi pada kenyataannya eh, apa E dan B itu tidak selalu nol, gitu ya. Jadi harus kita paksakan syarat batasnya. Nah, ini syarat batas yang diberikan pada Griffith. Kalau untuk pada Jackson sebenarnya agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih nanti akan menghasilkan ya memang fungsinya cuma berbeda, tapi intinya mereka pandu gelombang. Nah, untuk Griffith ini, kenapa dia mengambil syarat batas seperti ini? Itu ada alasannya yang kemarin saya jelaskan gitu ya. Jadi apa namanya? Pada permukaan konduktor itu komponen normalnya untuk bahan ya itu adalah dari hukum Gauss, yaitu kita dapatkan itu N dot D out sama dengan sigma F, di mana sigma F ini adalah rapat muatan perluas di permukaan. Sedangkan D out ini itu adalah apa namanya vektor displacement dari apa namanya eh, yang keluar ya dari apa dari permukaan logam, maaf permukaan konduktor. Nah, apa namanya pada bagian dalam konduktor gitu ya, itu apa namanya proyeksi displacement dalam permukaan konduktor terhadap faktor normal itu dia nol gitu ya, karena di dalam konduktor itu di bagian dalamnya itu tidak ada muatan eh, apa namanya muatan bebas gitu ya. Hanya di apa namanya di bagian luarnya saja yang keluar. Jadi yang masuk dia tidak ada. Kemudian pada komponen tangensialnya itu juga pada bagian luarnya itu terdapat apa namanya arus rapat arus permukaan gitu ya. Ini untuk yang medan magnetik luar. Ya. Ini dari hukum Stokes, sedangkan dari bagian dalam konduktor itu juga sama bahwa apa namanya eh, hak sejajarnya di dalam itu sama dengan nol gitu. Oke. Kemudian syarat batas lain dari komponen dari B gitu ya pada apa namanya B dan E gitu ya untuk konduktor ini. Jadi distribusi eh, apa sorry proyeksi antara selisih medan B di medan luar B ya dengan medan dalam konduktor itu terhadap vektor normalnya itu nol ya, dan juga apa namanya eh, distribusi permukaan ya apa namanya E-nya di sini selisihnya itu juga nol gitu, sehingga nanti didapatkan dari hukum Gauss itu seperti ini ya, karena distribusi
eh, medan magnet dari luar itu sama dengan distribusi medan magnet pada konduktornya, terutama di bagian luarnya ya, yang ini. Nah, apa namanya kita tahu bahwa eh, oke ini Suni. Kemudian untuk yang apa namanya medan listrik itu juga sama ya. Jadi apa namanya kalau kita menggunakan termostat gitu ya. eh, jadi kenapa bisa seperti ini? Ya, itu karena eh, dia kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi apa namanya? eh, ya intinya dia kita dapatkan bahwa apa rapat medan listrik perluas itu antara medan listrik keluar dengan medan listrik di konduktor itu sama ya sehingga diperoleh apa cross product apa dari vektor normal terhadap selisih ini juga akan nol. Oke, nah ini kurang lebih gambarannya gitu ya. Jadi ini adalah vektor normal di sini. Jadi kalau n cross h itu kurang lebih yang didapat k di sini. Ya, sedangkan untuk yang ini yang di bagian luarnya gitu ya. Sedangkan yang apa namanya D di sini tuh itu dia terkait dengan E di sini yang bisa dikatakan sejajar dengan vektor normal gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan asumsi konduktor itu adalah bahan ohmik gitu ya, dan mengambil asumsi dia itu misalkan bentuknya seperti ini, jadi nanti untuk yang bagian waktunya itu dia tinggal osilasi ya, bisa kita dapatkan seperti ini. Dan ini juga kita ambil dia yang disebut namanya koordinat normal. Jadi apa namanya ini adalah koordinat dari permukaan konduktornya. Ya. Jadi kita dapatkan nanti persamaan yang ini itu bisa kita reduksi jadi seperti ini. Ya, kemudian kalau kita masukkan gitu itu akan kita dapatkan ternyata ini persamaan 8,9 ya bahwa eh, pada eh, medan magnetik ya pada permukaan konduktor itu yang ada itu hanya yang sejajarnya saja pada permukaan gitu. Makanya apa namanya Griffith itu mengambil eh, B tegak lurusnya itu sama dengan nol gitu. Oke. Kemudian kalau untuk apa namanya EC-nya ya karena H di sini tuh hanya apa namanya merupakan cross product dari H gitu ya. Sehingga nanti EC-nya itu hanya ada dia tegak lurus dengan H. Jadi bisa dikatakan ini sejajar dengan apa namanya vektor normal. Ya. Jadi ketika nanti ini kalau untuk kasus medan listrik ini, ya, ketika deltanya itu menuju nol alias perfekonduktor, maka nanti apa namanya 8,10 ini EC ini akan menuju nol. Jadi makanya apa istilahnya tegak lurus di sini juga otomatis juga dia akan menjadi nol. Jadi memang eh, apa namanya sorry mohon maaf eh, mohon maaf maaf. Jadi kalau yang ini adalah B tegak lurus C yaitu sama dengan nol, sedangkan yang E sejajarnya, mohon maaf, E sejajar ya, mohon maaf. Itu ketika deltanya itu menuju nol, itu nanti suku ini akan menjadi nol. Ya. Jadi makanya nanti eh, syarat dari permukaan konduktor ini bisa dipakai gitu, syarat ini dari Griffith bahwa E sejajar pada permukaan bagian dalam konduktor itu nol dan B tegak lurusnya.
Jadi karena kita lihat bahwa perilaku medan listrik dan medan magnet ya, kalau medan magnet ini cukup jelas bahwa dia tegak lurusnya itu nol, sehingga kita bisa ambil syarat batas itu. Kalau yang sejajar dia itu nol ketika memang dia kita ambil deltanya menuju nol. Jadi makanya yang ininya akan sama dengan nol. Gitu. Ini yang apa namanya medan yang sejajarnya nanti pada permukaan konduktor. Oke. Nah ini kurang lebih gambarnya. Jadi kalau misalkan ini adalah apa namanya eh, apa namanya nih permukaan pipanya gitu ya, permukaan pipanya. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan Xi sama dengan nol itu mulai pada bagian dalam. Jadi Anda lihat semakin tebal dia eh, pipanya itu untuk apa perfakonduktor, untuk konduktor sempurna itu akan makin hilang baik medan tegak lurusnya, medan E yang tegak lurus, H-nya yang tegak lurus, maaf H-nya yang sejajar gitu ya pada permukaan, E-nya pada permukaan dan juga H apa namanya H yang tegak lurus permukaan. Gitu. Itu bisa diambil. Jadi Anda bisa karena ini nol, Anda bisa mengambil salah satunya kalau yang tak sebelumnya yang kita ambil itu kan yang bawah. Yang E sejajar itu sama dengan nol, dengan H yang tegak dengan B yang tegak lurus atau H lebih tegak lurus itu sama dengan nol. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Jadi kasus khusus untuk apa namanya pandu gelombang ini juga kemarin udah kita bahas ya. Apa namanya? Kalau misalkan dia kita ambil sepanjang sumbu Z ya. Jadi untuk yang bagian apa namanya bagian osilasinya terhadap waktu itu bentuknya harmonik E pangkat minus I omega T. Gitu. Ya, jadi karena kita apa namanya karena ini pandu gelombang ya, jadi tidak ada sumber di sini jauh dari sumber maka kita ambil apa namanya persamaan Maxwellnya persamaan Maxwell vakum jadi tanpa sumber gitu ya. Jadi E0 di sini dia secara umum tidak konstan, dia bergantung pada X dan Y dan dia ada komponen X-nya, komponen Y-nya, komponen Z. Jadi ini masih lengkap. Nah, jadi kalau Anda masukkan eh, ini ke persamaan gelombangnya, itu akan Anda dapatkan seperti persamaan Helmholtz di sini. Jadi intinya delta T ini adalah yang bagian transversalnya atau transvers dari operator Laplacian ya. Jadi bisa seperti ini. Kemudian juga kalau Anda lihat karena apa namanya N0E itu ada bagian N0Z ya dan B0Z yang ini kebetulan misalkan dia tidak nol. Jadi faktor EZ di sini itu merupakan komponen longitudinalnya dari medan E dan begitu juga BZ-nya. Gitu. Jadi dari dua persamaan atas ini yang apa persamaan Gauss ya untuk E dan B itu kita dapatkan seperti ini, nah gampang ini dan ini kan. Kemudian untuk yang bawahnya ini, yang paling bawah, yang del cross E ya, itu Anda dapatkan seperti ini. Ya. Jadi nanti intinya Anda kerjakan aja sampai seperti ini. Oke. Nah intinya setelah perhitungan itu nanti akan Anda dapatkan bahwa persamaan ini nih yang terakhir. Ya. Minus apa del T ya, itu yang bagian transversalnya EZ ditambah do ET per do Z itu sama dengan minus I omega Z. Ini Z topi ini adalah faktor satu dalam arah Z dikroskan dengan BT.
Ini untuk yang apa yang del cross E sama dengan I omega BT gitu ya. Didapatkan seperti ini. Hukum Faraday-Lenz. Kemudian untuk hukum Ampere Maxwell itu kita dapatkan seperti ini. Jadi delnya Anda uraikan ya, bagian transversal dengan longitudinal, begitu juga dengan B-nya. Ya, jadi nanti akan Anda dapatkan bentuk terakhir seperti ini. Gitu. Jadi intinya nanti kita dapatkan ET itu adalah eh, plus minus plus I per K del T EZ kurangi I omega Z cross BT. Nah, BT ini juga nanti bisa Anda masukkan lagi nih. BT ini dari sini gitu ya. Nanti kan di sini ada ET. Nah, nanti ini Anda pindahkan ke kiri gitu ya. Jadi nanti intinya Anda dapatkan persamaan yang ini, yang terakhir ini, yang ini. Jadi bisa dikatakan saya menyatakan komponen dari transversalnya dinyatakan dengan komponen dari longitudinalnya. Intinya itu. Kemudian untuk yang Z-nya ini tinggal Anda hitung aja. Jadi ini yang ET, yang transversnya untuk yang medan listriknya itu. Nah ini nanti Anda bisa inikan lagi, Anda nanti akan Anda dapatkan dapat BT itu dinyatakan dengan komponen longitudinalnya, bagian transversalnya dinyatakan dengan bagian longitudinalnya. Intinya gitu. Jadi intinya dalam maksudnya rumus ini itu apa? Jadi kita tidak perlu menuliskan apa namanya menuliskan bagian transversalnya karena transversalnya itu ternyata bisa kita nyatakan dengan bagian longitudinalnya. Intinya seperti itu. Jadi lebih mudah. Oke, ini yang Anda ini kan ya Anda bisa bandingkan juga ini dari Griffith ya kurang lebih sama, hanya beda plus minus saja. Tapi saya bisa lebih umum di sini. Kalau Anda pilih plus di atas, di sininya minus. Kalau BT-nya Anda pilih plus, di sini plus. Jadi makanya kalau Jackson dia milihnya yang bagian atas plus ini minus. Kalau yang apa namanya bagian B-nya kebetulan sama plus plus ya. Tapi bukan berarti yang minus minus itu tidak boleh bisa. Kalau Anda pilih di sini minus, yang sininya plus, atau yang di sini nanti jadi minus semua gitu ya. Yang di sini minus itu nggak masalah. Karena seperti ini umum bentuknya plus minusnya. Nah jadi kalau itu di Jackson seperti ini kurang lebih sama gitu ya. Oh ya, satu hal lagi juga. Di sini tuh apa namanya kita belum mengambil syarat batas ya. Jadi baru baru yang umum saja di sini pandu gelombangnya. Ya, jadi kita belum mengambil syarat batas yang tadi yang dari Griffith gitu. Kenapa diambil seperti itu? Nah, jadi kalau Anda lakukan apa istilahnya eh, jadi Anda uraikan ini ya penurunan ini eh, melalui komponen ya. Ini pakai Griffith gitu ya. Itu apa namanya? eh, Anda bisa dapatkan seperti ini ya kurang lebih nanti hasilnya sama gitu ya. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat ya itu ada EZ dan BZ duanya. Jadi kalau saya ambil EZ-nya sama dengan nol, berarti yang tinggal di sana itu cuma yang medan listrik transversnya saja. Ini yang dikatakan pandu gelombang yang mode mode transverse elektrik. Gitu ya. Pandu gelombang transverse elektrik. Karena EZ-nya sama dengan nol, jadi cuma tinggal yang transversalnya saja. Kalau BZ itu sama dengan nol, itu kita namakan dia transverse magnetik. Gitu. Kalau keduanya sama dengan nol, gitu ya, itu kita sebut transverse elektromagnetik karena E dan Z-nya nol.
Nah, cuma harus hati-hatinya untuk yang apa namanya TM ini itu tidak bisa kita apa istilahnya tidak dapat terjadi pada hollow waveguide itu maksudnya ini pipanya itu dia cuma satu jenis. Karena kalau Anda lihat di sini, kalau dari persamaan ini kan ini persamaan apa? Mana tadi? Nah, dua persamaan ini, mohon maaf. Dua persamaan ini. Kalau Anda ambil EZ dan BZ-nya sama dengan nol, ya berarti ET-nya sama dengan nol dong. Artinya ya tidak ada penuh gelombang. Gitu. Jadi yang kita turunkan ini sebenarnya tidak lain adalah untuk apa namanya eh, pipa apa dengan bahan yang tunggal atau homogen intinya gitu. Nah, TM itu terjadi itu hanya pada kabel yang bersifat koaksial. Gitu. Jadi koaksial. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada kabel koaksial ini dia bersifat tidak kontinu. Jadi kalau Anda lihat batasan-batasannya itu dia ada syarat batas tambahan lagi, gitu ya. Jadi untuk kasus ini cukup ditinjau yang bagian apa namanya persamaan persamaan apa nih namanya persamaan del crossnya persamaan Faraday lens ya dengan hukum Gauss-nya gitu. Dan ini Anda bisa dapatkan bahwa BTM ini adalah sama dengan ini. Jadi ini tidak perlu ditinjau syarat batas yang di atas. Nah, oke, apa namanya? Jadi terkait dengan syarat tambahan untuk transverse elektrik dan transverse magnetik, ya, itu di buku Jackson itu apa namanya? Transverse magnetiknya itu BZ sama dengan nol di mana dimanapun gitu ya. Tapi kondisi apa namanya? Kondisi untuk EZ-nya pada permukaan itu nol. Gitu. Ini sesuai dengan yang tadi ini kan kita bahas ya. Jadi kecenderungannya kalau untuk deltanya itu menuju nol, ya itu memang permukaan apa medan listrik kepada permukaan itu jadi nol. Jadi ini memang diperbolehkan. Sedangkan untuk transverse elektrik ya itu kita mengambilnya kondisinya seperti ini. Jadi dia turunan terhadap ini normalnya pada permukaan ini sama dengan nol. Kalau untuk transverse elektromagnetik itu tidak kita tidak meninjau soal kondisinya. Jadi apa karena boundary conditionnya itu dia discontinue di sini. Dia ada dua, gitu. Jadi ada dua discontinue. Sehingga syarat batas itu emang tidak diperlukan yang di atas. Nah ini jadi Anda bisa baca gitu ya pada permukaan konduktor sempurna kalau dia itu kan berlaku N cross E pada S itu sama dengan nol. Begitu juga ininya N dot H pada permukaan sama dengan nol. Gitu ya. Jadi kalau Anda ambil N di sini adalah faktor permukaan. Jadi kalau Anda ambil misalkan ini ya paling mudah tuh ini adalah eh, apa namanya silinder yang bagian ininya transversalnya ini ada vektor normal N dengan vektor normal angular gitu ya dengan ada yang permukaan Z. Jadi argumentasinya kurang lebih sama. Jadi untuk kasus konduktor sempurna yang sejajar pada permukaannya itu adalah yang bagian sudutnya ya. Sehingga yang bagian transversal sudutnya itu akan nol. Gitu. Sehingga syarat EZ itu pada S itu harus dipaksakan itu berarti pada apa namanya bagian ininya gitu. Di yang Z-nya sama dengan nol. Kemudian yang bagian apa namanya mohon maaf untuk bagian yang vektor normalnya yang apa normal ini normal permukaan selubung gitu ya
Itu kan kalau saya crosskan pada S ya, dia ini otomatis akan nol kan. Sehingga kalau ini sama dengan nol, ya, jadi karena tadi argumentasinya kalau dia itu konduktor sempurna, ya S sejajar C itu menuju nol, maka yang V-nya juga akan sama dengan nol. Sehingga nanti yang harus kita paksakan itu EZS-nya itu sama dengan nol. Jadi kalau untuk kasus yang transverse elektrik ya itu bisa ini bisa Anda dapatkan seperti ini. Nah, kalau untuk yang apa namanya eh, apa namanya yang transverse magnetik ya masih transmagnetik. Yang ini ya turunan normalnya itu Anda bisa tinjau dari persamaan ini persamaan yang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi Anda uraikan juga sama ET-nya itu dia bagian apa namanya normal dengan yang di permukaan BT-nya. Gitu. Sehingga nanti itu akan pada permukaan itu ya, itu untuk yang bagian apa namanya angularnya pada permukaan itu nol dan ini juga pada bagian tangensialnya pada permukaannya juga nol. Jadi syarat ini dari n dot b pada s sama dengan nol. Sehingga nanti kalau eh, di ini kan pada s-nya itu sama dengan nol. Jadi yang bagian ini udah pasti nol kan ya. Tinggal bagian yang ini. Yang ETS ini Z cross ini nol ya, pada permukaan. Jadi bisa dikatakan kalau ini n dot dari transpose apa dari apa n dot dari del T yang transversnya itu tidak lain adalah memang turunan normalnya dari BZ pada S gitu. Jadi bisa dikatakan kondisi yang seperti ini yang kedua itu juga diperbolehkan. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, tadi rumusan umum terkait dengan apa namanya eh pandu gelombang secara umum ya, kurang lebih mungkin gambarnya sama. Nah, pandu gelombang itu misalkan untuk kasus transverse elektrik ya. Jadi misalkan ini EZ sama dengan nol, kita gunakan syarat batasnya do BZ per do N itu pada S itu sama dengan nol. Nah, jadi kalau dia itu apa namanya pandu gelombangnya itu berbentuk pipa gitu ya, dan di dalamnya itu ada bahan linier ya, mu dengan epsilon, gitu. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau Anda lakukan ini x sama dengan 0 tuh ininya, koordinat apa namanya? Koordinat pipanya ya. X sama dengan 0 di ujung-ujung itu adalah A gitu ya. Ini tipis maksud saya ininya selubungnya. Y-nya itu yang vertikalnya. Nah, jadi karena dia itu gelombang persegi, maka apa persamaan Laplace atau persamaan Helmholtz jadi seperti ini. Di mana yang bagian transversalnya itu adalah yang ini, X dan Y-nya. Gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, persamaan Helmholtz ini atau persamaan Laplace ini, itu dia punya solusi umum kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Sekarang nanti tinggal Anda masukkan saja. Masukkan, mohon maaf. Anda tinggal masukkan, eh, oke. Nah, jadi kalau solusinya seperti ini, Anda masukkan ke sini, itu didapatkan ini bahwa gamma itu bergantung pada M dan N. Ya. Jadi M dan N di sini itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang tidak boleh itu adalah ketika M-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 0. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia itu 0,
ya berarti gamma juga nol. Kalau gamma nol itu berarti ya solusi trivial, BZ-nya pasti nol. Gitu. BZ-nya BZ sama dengan nol berarti B0Z sama dengan nol. Berarti itu tidak ada apa namanya, tidak ada gelombang elektromagnetik gitu. Padahal kan solusinya itu ada pandu gelombang. Oke, nah jadi apa namanya, kalau saya apa istilahnya menggunakan omega itu sama dengan V kali gamma ya, dari apa namanya, ini kan apa, ini kecepatan ya, ini frekuensi, ini seperti bilangan gelombang lah gitu ya. Jadi bisa saya dapatkan bahwa omega mn itu adalah V kali pi akar dari ini, yang disebut namanya cutoff frekuensi. Kenapa cutoff frekuensi? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, yang apa kuantitas K kuadrat, V kuadrat itu kan sama dengan omega kuadrat kurangi omega mn. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan nanti kalau dia itu sama dengan ini, itu berarti nanti K-nya sama dengan ini. Jadi ini tidak boleh. Jadi ini nanti jadi singular gitu seperti itu bentuknya. Itu untuk yang transverse elektrik ya. Jadi Anda lihat di sini yang ada cuma ET-nya saja gitu ya. Kalau di sini kebetulan BZ-nya ada ya. Jadi BZ-nya itu solusinya seperti ini ya, dengan B transversnya itu seperti ini. Maaf, B transversalnya, komponen transversal dari BT itu seperti ini. Kemudian untuk transvers magnetik ya, BZ-nya sama dengan nol, kita gunakan syarat EZ pada permukaan sama dengan nol. Jadi sekali lagi kita menggunakan persamaan gelombangnya itu yang tadi BZ, yang sekarang itu EZ ya. Karena yang magnetiknya dia nol, jadi kita pakai yang EZ. Jadi, nah kalau ini kita ambilnya eh, sebenarnya bisa Anda ambil cos juga, gitu ya. Kebetulan ini bisa saya ambil bentuk yang lain, jadi keduanya bisa sinus. Satu sinus, yang tolak atas itu cos dengan sin, kalau ini sin dengan sin. Boleh nggak sama? Boleh saja, gitu ya. Karena kurang lebih kata frekuensinya itu kurang lebih sama, gitu. Jadi untuk kasus misalkan A sama dengan A lebih besar dari B, gitu ya. Di sini nggak dijelaskan untuk A lebih besar dari B ya, untuk yang transverse magnetik ya, ya transverse elektrik maaf. Oh ini untuk yang transverse elektrik ya. Ini kasus, oke. Nah jadi misalkan untuk kasus ini sama aja sebenarnya baik yang transverse magnetik maupun transverse elektrik. Jadi kalau misalkan A lebih besar dari B, ya frekuensi potong atau pancung yang terendah itu adalah pada M sama dengan nol dengan N-nya M-nya sama dengan satu maaf, dan N-nya sama dengan nol. Sehingga bisa kita dapatkan omega 10 itu sama dengan VP per A. Ya, jadi solusi lengkapnya itu seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk kasus apa namanya uh, transverse elektrik magnetik, kita transverse elektromagnetik, gitu ya. Itu yang EZ dan BZ sama dengan nol. Jadi untuk kasus bahan tunggal kita punya kasus trivial, maksudnya trivial itu yang memang tidak ada medan pandu pandu gelombangnya gitu. Jadi makanya dia harus disconnected. Gitu. Jadi kita cukup menggunakan persamaan Faraday lens dengan ampere Maxwell. Gitu. Nah, jadi kalau dia itu bentuknya apa namanya silinder, ya ETM-nya itu bentuknya seperti ini. A dibagi rho, rho itu adalah radial, rho itu adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Sedangkan rho topi itu adalah vektor satuan radial dalam arah selubung, ya. Dalam arah ya vektor normal selubung lah, intinya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Ini untuk kasus yang apa namanya? Kasus
apa namanya persegi yang tadi Kak, ya punten izin bertanya. ya. Pengertiannya cut off itu apakah frekuensi minimal yang bisa diloloskan untuk melewati pandu gelombang atau frekuensi maksimal yang bisa diloloskan oleh pandu gelombang itu, Pak? Oke ya, oke baik, terima kasih. Jadi kalau Anda lihat dari rumus ini nih, ya. Jadi kalau misalkan omeganya itu sama dengan ini, sama dengan apa namanya omega mn ya, ini kan V tidak sama dengan nol, berarti kan K sama dengan nol kan, oke? Kalau K sama dengan nol, Anda lihat di solusi ansatsnya yang atas ini, jadi kalau K-nya sama dengan nol, ya berarti dia cuma osilasi dong, tidak merambat, gitu. Jadi artinya bahwa untuk cutoff ini artinya syarat agar supaya pandung gelombang itu ada. Nah, pandung gelombang itu kan dia merambat sepanjang sumbu Z. Jadi kalau misalkan K-nya itu sama dengan nol ketika omega sama dengan omega mn, gitu ya. Suku perambatan ini jadi nol kan, yang ini nih. Suku perambatan itu yang ini. Yang tanda bahwa itu merambat. Kalau ini tidak ada, ya berarti dia cuma osilasi saja di sepanjang sumbu Z, tidak merambat. Gitu. Jadi itu yang bisa dikatakan yang tidak diperbolehkan justru cutoff itu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Untuk silinder itu Anda tinggal pakai apa namanya ya koordinat silinder ya seperti ini ya. Nanti Anda pakai separasi variabel ya. EZ itu misalkan bentuknya seperti ini. Ya ini cuma masalah perhitungan saja. Jadi intinya nanti Anda yang dapatkan eh, untuk kasus apa namanya kasus pandu gelombang silinder. Nanti yang bagian V apa V besar I-nya ini itu bentuknya E pangkat I MV gitu, atau PV misalkan ya. Di sini ada nggak? Di sini saya tulis. Dia harmonik dia. E pangkat PV dengan P-nya di situ tuh adalah apa namanya bilangan bulat agar memenuhi sifat unik seperti ini. Kemudian kalau untuk bagian radialnya itu dia nanti Anda bisa dapatkan secara umum itu adalah dia fungsi Bessel gitu. Jadi baik bentuk apa namanya bentuk jadi kotak yang paling sederhana kan dia bentuknya sinusoidal, fungsi sinus. Kalau untuk yang silinder Anda berurusan dengan fungsi Bessel, Bessel pertama dan Bessel kedua. Gitu. Tapi memang untuk memecahkan syarat batasnya untuk transverse elektrik itu lebih susah gitu dibanding dengan apa namanya dibanding dengan yang persegi karena kalau persegi kan dia sinusoidal lebih mudah gitu. Jadi nanti biasanya syarat batas ini itu nanti biasanya menentukan konstantanya ya A dan B gitu. Karena nanti dia akan dievaluasi pada A dan B gitu ya. Jadi Anda dari sini tuh bisa menyatakan A dan B dari syarat batas ini cuma itu aja sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Ini mungkin materi terakhir gitu ya. Untuk arus listrik, maaf, arus energi pada pandu gelombang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya arus energi pada gelombang elektromagnetik ya secara umum itu dia merupakan digambarkan oleh vektor pointing yang seperti ini. Ini apa bentuk kompleksnya sama ya. Jadi di sini tapi H-nya itu ada kompleks konjugatnya. Gitu. Jadi nanti kalau karena ini kan bagian apa namanya Z dengan T-nya itu bentuknya osilasi harmonik ya, seperti ini. Mana tadi? Yang ini. Jadi kalau E di-crosskan dengan H kompleks konjugat, ini pasti akan saling menghilangkan. Jadi dapatnya satu, ya. Jadi tinggal yang ininya aja, yang apa namanya, nolnya saja, gitu. Yang bagian, ya, yang bagian realnya lah, bisa dikatakan.
Ya. Jadi kalau Anda crosskan seperti ini dan Anda masukkan beberapa ini di atas ya, nanti akan Anda peroleh bentuknya ya kurang lebih seperti inilah. Ini cuma masalah perhitungan kerumitan saja. Gitu. Dan untuk kasus transverse elektrik di EZ-nya itu sama dengan nol, itu bisa kita dapatkan arus energi untuk gelombang pandu gelombang transverse elektrik ya, itu didapatkan bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk kasus TM itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita ambil apa namanya kasus untuk pandu gelombang, karena dia itu kan kita misalkan dia merambat sepanjang sumbu Z gitu ya, maka dayanya itu eh, adalah S dot dA karena apa S di sini kan adalah rapat energi perluas ya. Jadi rapat energi perluas. Jadi rapat energi ya rapat arus itu adalah arus rapat daya perluas, maaf. Jadi kalau saya integrasikan itu didapatkan bahwa S dot dA kalau saya integrasikan itu dapatnya adalah daya gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda masukkan misalkan baik STE maupun STM gitu ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Ya. Jadi untuk sederhananya nanti Anda bisa lakukan perhitungan gitu ya. Jadi eh, jadi dengan syarat batas dan lain sebagainya Anda menggunakan apa namanya? Ya apa namanya? No boundary condition ya, syarat apa? Tidak ada batas gitu ya. Maka nanti yang suku permukaan itu biasanya nanti akan nol. Jadi nanti Anda yang tinggal itu dayanya itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, di mana I di sini maksudnya indeks yang menggambarkan TE dan TM. Nah, untuk apa namanya energi perpanjang ya, maaf energi perpanjangnya, rapat energi perpanjang U di sini, mohon maaf, yang U besar itu kita dapatkan ini adalah integral apa luas dari rapat energi per volume. Jadi kita dapatkan seperti ini. Dan juga untuk kasus kita itu juga kita dapatkan ternyata apa rapat untuk energi perpanjang itu kita dapatkan juga dia sebenarnya sebanding dengan eh, apa psi I kuadrat di mana I-nya itu baik E maupun apa namanya TE maupun TM gitu. Ya cuma mungkin perbedaannya kalau untuk U kita pakai epsilon di sini. Kalau untuk yang daya itu pakai K. Oh di sini ada K per mu ya. Jadi untuk yang daya itu pakai K per mu, kalau untuk yang rapat apa untuk energi perpanjangnya itu cuma epsilon per 2 saja gitu. Selanjutnya untuk kelajuan grup ya itu bisa dapat kita hitung ini adalah d omega per dk itu sama dengan P per U ya. Ini nanti yang akan sama dengan apa 1/omega akar mu epsilon ya ini dikalikan omega kuadrat dikurangi omega c kuadrat pangkat setengah. Jadi kalau Anda lihat di sini kalau apa omeganya sama dengan omega c ini akan nol berarti memang tidak ada kecepatan grup atau tidak ada perambatan di situ. Yang ini jadi pasti terlanggar. Ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait itu? Nah, jadi untuk kasus tadi dia ketika yang tadi itu yang kita tinjau di sini itu adalah kasus di mana misalkan dia itu bahan linier gitu ya. Tadi mana tuh? Yang gambar tadi. Ini bahan linear atau vakum lah ya, isolator gitu misalkan ya. Apa ya bahan linear lah ya, yang di dalamnya atau vakum lah misalkan. Ya isolator itu Anda bayangkannya seperti udara misalkan ya, tidak terlalu vakum juga. Nah sekarang kalau dia itu misalkan bahannya itu berbentuk apa namanya bahan omik gitu ya.
Nah, kalau bahan umik itu ya otomatis apa namanya eh, nanti akan ada jadi bentuk kompleks di sini sehingga nanti akan ada faktor peluruhan gitu, di ansatsnya sepanjang sumbu Z. Nah, jadi untuk daya gelombangnya juga nanti akan apa punya pengaruh terhadap sumbu Z gitu ya, daya gelombangnya. Di mana K di sini yang kita sebut namanya konstanta pelemahan atau skin depth untuk gelombang elektromagnetik dalam medium. Gitu. Jadi perbedaannya itu saja sebenarnya. Jadi kurang lebih nanti yang Anda tinjau itu sama, karena kan intinya nanti Anda meninjau yang bagian N0 dengan B0-nya gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu ada pertanyaan nggak? Pak, punten. Saya Ya, jadi saya jadi pengen tahu yang gambar paling awal sendiri Pak, yang ada dua gelombang yang dirempatkan dari luar permukaan, terus ada yang langsung nol, terus ada yang eh, melalui pelemahan begitu yang awal sendiri, mohon maaf. yang mana nih? Gambar awal Yang yang ini atau yang yang lebih atas? atas lagi. Yang ini. Eh, bukan Pak. Yang ini Pak, di permukaannya itu ada dua gelombang yang dirempatkan, terus satu gelombang itu langsung hilang, satu gelombang lagi melewati peluruhan. Oh, itu berarti yang ini sebelumnya kali ya. Sebentar. Hmm, yang ini atau yang mana? Atau yang ini? Yang ini Pak, Yang ini ya betul. Kenapa? yang ini. Nah, berarti meski apakah ini bahan perfect konduktor dianggapnya Pak? Ya kalau ini istilahnya eh, kalau dari keterangannya itu apalah medan di sekitar permukaan dari sebuah konduktor bagus gitu, tapi tidak sempurna. Kalau itu dia itu konduktor sempurna ya dia otomatis dia nol. Karena kan deltanya menuju nol kan. Yang Oh, pangkat minus C per delta, kalau deltanya menuju nol kan kita berhingga. Maka kalau dituntut konduktor sempurna, dia otomatis. Jadi gini, ini kan menggambarkan dia ada peluruhan dari medan listrik dan medan magnet. iya Pak. Dia untuk konduktor yang bagus, tapi bukan konduktor sempurna. Jadi intinya bahwa walaupun kita menggunakan konduktor yang bagus, gitu ya, pada akhirnya apa namanya medan listrik dan medan magnet itu di permukaan konduktornya itu akan menjadi nol seiring dengan bertambahnya ketebalan dari konduktor tersebut gitu. Kalau misalkan dia itu konduktor sempurna, ini mah nggak perlu tebal, tipis aja udah pasti nol gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita absen dulu bentar ya, sebentar.